Di dunia pertarungan, ada rivalitas yang lahir dari perbedaan. Dan ada pula yang terbentuk dari kedekatan yang perlahan berubah menjadi permusuhan. Ini bukan sekedar tentang dua petarung yang saling ingin menang. Ini tentang dua pria yang pernah berdiri di sisi yang sama, saling mengasah, saling menguatkan, hingga akhirnya berdiri berseberangan. Khamzat Chimaev dan Sean Strickland, dua nama, dua karakter, dua filosofi bertarung yang bertabrakan dalam satu jalur yang tak terelakkan. Dari rekan latihan menjadi rival, dari rasa hormat menjadi konflik terbuka. Setiap kata yang terucap, setiap klaim yang dilemparkan, telah membangun ketegangan yang kini tak lagi bisa dibendung. Ini bukan hanya tentang sabuk juara, ini tentang harga diri, tentang kebenaran versi masing-masing, dan tentang siapa yang benar-benar pantas berdiri di puncak divisi. Ketika masa lalu yang sama berubah menjadi bahan bakar konflik, maka satu hal yang pasti, pertarungan ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Selamat datang di Zona Fighter. Ladies and gentlemen, this is the main event. Seperti yang pernah diungkapkan oleh legenda Rampage Jackson dalam slogan yang ikonisnya, bicara itu murah, tetapi harga dari peperangan sangatlah mahal. Khamzat Chimaev dan Sean Strickland masih mengingat masa-masa kejayaan ketika mereka berlatih bersama, berdampingan, dan mendominasi siapapun di dalam gym. Mereka bukan sekedar rekan satu tim, melainkan seperti besi yang saling menajamkan. Mereka berlatih keras, berdarah, dan saling membantu meningkatkan kemampuan masing-masing. Pada tahun 2022, pernyataan Strickland terhadap Borz terdengar seperti seseorang yang sedang mempromosikan seorang talenta yang belum sepenuhnya dipahami dunia. Ketika ditanya tentang kemungkinan pertarungan antara Chimaev dan Alex Pereira, Strickland menyatakan bahwa Chimaev berpotensi memenangkan pertarungan tersebut. Ia menilai bahwa Chimaev tidak akan bertindak egois, melainkan akan bertarung dengan pendekatan gulat yang kuat. Ia bahkan mengakui bahwa jika Chimaev menerapkan strategi tersebut, kemungkinan besar ia dapat mengendalikan pertarungan selama 3 ronde dan meraih kemenangan. Ucapan seperti itu terdengar tulus, mencerminkan rasa hormat yang nyata. Strickland juga mengisyaratkan bahwa dalam sesi latihan, ia pernah kalah dalam pertarungan grappling lawan Chimaev, bahkan beberapa kali menyerah akibat submission. Ia tidak menutupinya, melainkan mengakuinya secara terbuka tanpa rasa malu. Baginya, itu adalah bagian dari proses belajar. Ia juga menegaskan bahwa ia lebih menyukai pertarungan berdiri, bukan permainan grappling, meskipun ia tetap siap beradaptasi jika diperlukan. Strickland pun menghargai intensitas latihan Chimaev, meskipun terkadang ia meminta agar Chimaev sedikit mengurangi tekanan saat sparring. Ia menegaskan bahwa rekan satu tim bukanlah sasaran pukulan, dan setiap latihan harus dilakukan dengan rasa saling menghormati. Menurutnya, Chimaev adalah petarung yang solid, menghormati rekan latihan, dan mampu bekerja sama dengan baik di dalam gym. Namun, situasi mulai berubah ketika Strickland mulai unggul dalam perebutan gelar. Bahkan sebelumnya, saat Chimaev naik ke divisi middleweight, nada bicaranya terhadap Strickland mulai menunjukkan superioritas. Ia mengklaim telah mendominasi Strickland dalam latihan, dan bahkan menuduhnya meminta pelatih untuk mengurangi intensitas. Meskipun demikian, Strickland awalnya tidak menunjukkan permusuhan secara terbuka. Ia tetap menjaga sikap profesional, seolah berpegang pada prinsip bahwa apa yang terjadi di gym seharusnya tetap berada di gym. Sebaliknya, Chimaev terus berbicara dengan penuh percaya diri, bahkan menyatakan bahwa ia mampu menghancurkan semua orang. Ketegangan mulai meningkat, terutama setelah Strickland berhasil melempari Chimaev dalam perebutan gelar. Ketika Strickland kemudian kehilangan gelarnya dari Dricus Du Plessis, Chimaev memberikan komentar yang cenderung meremehkan, menyebut pertarungan tersebut tidak istimewa, dan menyatakan bahwa keduanya memiliki kelemahan yang bisa ia eksploitasi. Sejak saat itu, ketegangan antara keduanya semakin membesar. Sikap Strickland berubah drastis. Ia mulai menunjukkan permusuhan secara terbuka, bahkan menggunakan kata-kata yang sangat keras ketika menyebut nama Chimaev. Ia mengkritik hubungan Chimaev dengan Ramzan Kadyrov, serta menyinggung isu promosi proyek kripto yang pernah dilakukan Chimaev. Menurut Strickland, klaim Chimaev bahwa ia mendominasi dirinya di gym menjadi pemicu utama permusuhan tersebut.
Sejak 2024, Strickland secara terbuka menjadi salah satu pengkritik terbesar Chimaev, bahkan mempertanyakan karakter dan integritasnya sebagai seorang petarung. Meskipun demikian, respon Chimaev cenderung tenang. Ia menyatakan bahwa selama mereka berlatih bersama, tidak pernah ada masalah secara langsung. Ia juga menantang Strickland untuk menyelesaikan persoalan secara langsung jika memang bersifat pribadi. Memasuki akhir 2025, Strickland semakin vokal dalam menyuarakan keinginannya untuk menghadapi Chimaev. Ia terus mengkritik frekuensi bertarung Chimaev, serta menuduhnya menghindari lawan-lawan tertentu. Bahkan dalam berbagai interview, topik pembicaraan Strickland hampir selalu berkembali kepada Chimaev. Ketegangan ini akhirnya menarik perhatian luas. Para pengamat MMA seperti Daniel Cormier menilai bahwa pertarungan antara keduanya akan sangat panas, hingga mungkin memerlukan pengamanan ekstra. Akhirnya, pihak UFC memutuskan untuk mempertemukan mereka. Pertarungan antara Khamzat Chimaev dan Sean Strickland resmi dijadwalkan sebagai laga utama UFC 328 di 9 Mei di Newark, New Jersey. Dengan sejarah panjang, konflik pribadi, dan saling sindir yang terus berkembang, pertarungan ini diprediksi menjadi salah satu yang terbesar dan paling emosional di tahun 2026. Pada akhirnya, semua kata akan berhenti, dan hanya aksi yang akan berbicara. Tidak ada lagi narasi, tidak ada lagi klaim, tidak ada lagi alasan. Yang tersisa hanyalah dua petarung di dalam oktagon, membawa seluruh sejarah, emosi, dan ego mereka ke dalam satu malam penentuan. Apakah ini akan menjadi pembuktian dominasi Khamzat Chimaev, ataukah justru menjadi panggung bagi Sean Strickland untuk membungkam semua keraguan? Satu hal yang pasti, pertarungan ini lebih dari sekedar duel fisik. Ini adalah pertarungan identitas tentang siapa yang benar dan siapa yang hanya sekedar berbicara. Sebagai penutup, bagaimana menurut Anda rivalitas antara Khamzat Chimaev dan Sean Strickland? Dan menurut Anda, berapa banyak petugas keamanan yang dibutuhkan UFC untuk mengamankan konferensi pers mereka? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengikuti konten berikutnya.